Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Abidin. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak maupun muamalah. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsir." Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Mengikuti sunnah Rasulullah bukan sekadar meniru perilaku lahiriah, melainkan juga meneladani nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang beliau ajarkan. Pengertian sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, kata sunnah berasal dari bahasa Arab. Sunnah yang berarti jalan kebiasaan atau cara hidup. Sedangkan secara istilah menurut para ulama, sunnah memiliki beberapa pengertian tergantung bidangnya. Yang pertama, menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Yang kedua, menurut ulama fikih, sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan dasar hukum Islam selain Al-Quran. Dengan demikian, sunnah Rasulullah SAW mencakup segala hal yang menjadi contoh dari kehidupan beliau. Sunnah tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga pada cara berbicara, berinteraksi, bersikap, bekerja, memimpin, hingga cara beliau memperlakukan keluarga dan masyarakat. Kedudukan sunnah dalam Islam. Sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam karena merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi sunnah diantaranya satu, menjelaskan isi Al-Quran, bayan tafsir, seperti penjelasan tentang tata cara sholat dan zakat. Yang kedua, menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya larangan memakan hewan yang bertaring atau burung yang berkuku tajam. Yang ketiga, menegaskan dan memperkuat perintah dalam Al-Quran, seperti perintah berbakti kepada orang tua, menegakkan keadilan, dan berbuat baik. Tanpa sunnah, umat Islam tidak akan mampu memahami dan menjalankan ajaran Al-Quran secara sempurna, sebab banyak ayat penjelasannya adalah pada hadis Nabi Muhammad SAW. Makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah Rasulullah berarti menjadikan kehidupan beliau sebagai pedoman utama dalam beribadah, berakhlak, dan bermasyarakat. Makna mengikuti sunnah tidak hanya terbatas pada meniru secara fisik, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai yang beliau perjuangkan, seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Rasulullah SAW adalah figur yang penuh kasih, rendah hati, dan berakhlak luhur. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu, mengikuti sunnah berarti berusaha menanamkan akhlak mulia dalam
diri, sebagaimana akhlak Nabi yang menjadi cerminan kesempurnaan iman. Selanjutnya, hikmah dan manfaat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat yang pertama mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua, menjadi petunjuk hidup yang benar. Sunnah menjadi pedoman agar umat tidak tersesat di tengah perkembangan zaman. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan mengikuti sunnah, umat Islam terhindar dari bid'ah dan penyimpangan. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak dan keimanan. Meneladani sunnah akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Kelima, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.